saya ngajakin semuanya lah, yuk kita bareng-bareng kita makmurkan Al-Aqsa di Ramadan ini gitu. Insya Allah di Indonesia banyak ya masjid-masjid, tapi ada masjid yang 100.000 orang akan ada di sana, dan Kibli itu makin banyak orang yang penuh. Kalau awal-awal kemarin masih nggak begitu banyak, sekarang makin banyak, dan kita punya kesempatan untuk di Masjid Kibli dan Dome of the Rock untuk melakukan itu. Yuk kita kasih yang terbaik. Saya jadi ingat ya, kemarin ketemu Syekh Masjid Al-Aqsa ya. Saya Majri, beliau itu kakinya jalannya tuh agak pincang lah saya lihat. Kenapa Syekh gitu kan? Sakit ya gitu. Terus ternyata 2 minggu yang lalu beliau habis ditangkap katanya sama istri Will ya kan. Terus ditaruh di kursi, terus digebukin lah ya jadi itu. Terus ditanya, terus gimana rasanya Syekh? Alhamdulillah. Jawabannya apa coba? Saya masih hidup, saya masih bisa ibadah. Jelek nggak sih? Pas kemarin telepon saya, gimana kakinya? Alhamdulillah saya masih hidup, saya masih bisa ibadah. Yang disyukurin itu ibadahnya loh ya kan. Jadi kan kayak buat kita, ya Allah iya ya, berapa kali kita dalam hidup, bahkan mungkin ada orang yang seumur hidup belum pernah bersyukur bisa sholat, bisa ibadah, bisa puasa ya kan gitu. Bersyukurnya kalau dapat duit doang ya kan, dapat THR nanti gitu. Tapi kayak alhamdulillah masih bisa ibadah, itu kan nikmat gitu. Dan itu kayak buat aku kayak wow, Masya Allah ya gitu. Sebenarnya mau kesulitan apapun kita, ketika kita bisa ibadah, itu udah nikmat, udah lebih dari apapun, lebih dari dunia, ya gak sih? Begitu aja masih bisa bersyukur. Kita wifi hilang aja lepas ukur. Langsung keluar tuh katakan, ini mana nggak ada sinyal gitu kan. Aduh marah-marah ya ampun. Terus gimana di sana di Aqsa apa aja tuh yang di Ramadan lagi ya bisa ke Aqsa tuh luar biasa ya. Saya bisa bilang Aqsa sendirian. Aqsa sendirian. Saya sedih banget sih kondisinya. Misalnya kayak masjid yang salah satu masjid mulia yang sebenarnya itu masjid kaum muslimin, tapi ternyata nggak semua orang ya bisa memakmurkan Masjid Al-Aqsa. Bahkan orang-orang di dalamnya pun berjuang gitu. Memang kalau kita masuk itu harus melewati tentara dan segala macam, tapi kayak saya lihat memang Al-Aqsa sendirian. Bahkan untuk menjadikan iftar, berbuka puasa aja tuh kayak saya ngelihat ya Allah sendirian. Sendirian dalam kata nggak banyak yang bisa involve. Padahal namanya sepopuler itu dan keadaannya sekarang lagi setenar ini gitu ya kan. Tapi ternyata sendirian. Iftar sendiri gitu, nggak ada yang support apa segala macam. Apa karena nggak ada akses? Ada akses sebenarnya, cuma mungkin nggak banyak orang yang mau mungkin nggak banyak yang tahu juga, dan mungkin bingung gimana gitu. Dan alhamdulillah kemarin Allah kasih akses untuk bersama beliau untuk ngurusin iftar di dalam Masjidil Aqsa. Kalau di luar kan ya orang bisa jamaah ngasih, tapi untuk di dalam itu kan kita memang butuh kayak DKM-nya lah gitu kan ya gitu. Dan alhamdulillah kemarin tuh Allah kasih akses untuk bisa di dalam dan melihat bagaimana kondisi dan situasi. Kayak ya Allah, Al-Aqsa sendirian mas, sendirian banget gitu. Kayak terus kita kemana gitu, kita tuh kemana? Saya begitu pulang ke Indonesia lihat masjid-masjid itu pada nganu iftar banyak banget kan mas ya, keliling udah keliling. Saya kemarin sempat pergi gitu lihat di jalan masjid-masjid pada sediain iftar, terus sempat ke Madinah, ke Makkah yang iftar tuh berlimpah-limpah gitu kan ya gitu. Terus tiba-tiba ingat di Aqsa, dan tadi saya tunjukin videonya gitu ya. Satu roti dipotong dibagi-bagi biar mereka kebagian tuh kayak rasanya hancur gitu, kayak ya Allah gitu. Harusnya ini kita bisa berbuat lebih untuk Al-Aqsa gitu. Bahkan untuk iftar yang kadang-kadang di meja kita banyak banget gitu kan. Dan di dom itu kita cuma karena saking banyaknya orang, tapi dengan keterbatasan kita cuma bisa sediain kurma, susu sama air putih gitu. Udah, dan itu pun mereka yang kayak orang lihat susu tuh kayak Masya Allah gitu. Jadi kayak Al-Aqsa sendirian. Gitu. Berarti di sana kayak bukaannya cuma kurma doang berarti, sama kurma, susu sama yogurt, air putih, sama roti. Sama roti itu kan rotinya dipotong jadi 2 karena saking banyak. Dan kemarin saya bilang ini udah mau iftikaf gitu, orang akan ada 100.000 orang gitu. Terus 100.000 lagi di situ. Iya, terus I still want to join di dom gitu, karena memang alhamdulillah tuh kita dikasih kesempatan untuk urusin yang di dom. Terus ya bilang saya mau banget gitu. Ya insya Allah gitu, put your trust in God, terus we do it together gitu. Misalnya ya makanya kayak
saya ngajakin semuanya lah, yuk kita bareng-bareng kita makmurkan Al-Aqsa di Ramadan ini gitu. Insya Allah di Indonesia banyak ya masjid-masjid, tapi ada masjid yang 100.000 orang akan ada di sana, dan Kibli itu makin banyak orang yang penuh. Kalau awal kemarin masih nggak begitu banyak, sekarang makin banyak, dan kita punya kesempatan untuk di Masjid Kibli dan Dome of the Rock untuk melakukan itu. Kita kasih yang terbaik buat Masjidil Aqsa di Ramadan ini gitu. Jadi Teh Indah tuh punya akses untuk kemudian bisa menyalurkan ke sana secara resmi dari Masjidil Aqsa, dari pengurus Syekh Majdi Mafagar untuk kemudian nanti di sana tinggal tarik dananya untuk dijadikan jadikan. Itu pun kita ngirim ke sana susah banget Mas. Kita tuh nggak bisa lewat Western Union atau apa. Jadi harus kayak lewat kayak bookingan hotel, padahal itu untuk mereka karena saking susahnya, dan nggak bisa ngirim, misalnya ngirim berapa ratus juta sekali kirim itu tuh nggak bisa. Jadi kayak terbatas, maksimal tuh $10.000 per orang, dan kalau mau kirim banyak itu harus pakai ID banyak gitu. 100 juta berarti? Iya sekitar 150 juta itu sekali per ID, dan itu harus beda-beda orang kalau mau kirim lebih dari itu, saking susahnya. Jadi kebayangkan kenapa susah sekali gitu. Dan kita nggak tahu Ramadan besok kita masih hidup apa enggak, tapi paling nggak saya pikir kayak di Ramadan ini tuh Allah kasih akses kita untuk nggak cuma ngurusin masjid di Indonesia, tapi juga Masjidil Aqsa, masjidnya kaum muslimin di dunia. Jadi ayolah yuk Indonesia gitu, karena kemarin waktu ngerasain di Dom dari seluruh dunia, umat muslim di dunia, kita dari Indonesia yang ngurusin iftarnya di Dome of the Rock, dan semua orang di situ tuh kayak ngambil iftar dari kita orang Indonesia. Jadi kayak, dan ya misalnya kayak atas ACC resmi gitu ya dari Masjidil Aqsa, jadi kayak berarti Allah amanahkan kita ini buat umat muslim Indonesia. Kalau boleh tahu Teh, kira-kira untuk per hari itu berapa butuhnya sih? Dalam rupiah? Dalam rupiah sekitar 30-an juta ya? 30 sampai 50 juta. 30 sampai 50 ya? Jadi guys, di link bio saya itu kan ada penggalangan dana untuk Palestina ya. Di bio saya ada juga bio Hijrah Fest untuk Iftar Gaza. Saya minta izin, beberapa mungkin saya akan salurkan ke Teh Indah untuk iftarnya di Aqsa, teman-teman semuanya. Ini bukan uang saya, ini uangnya teman-teman untuk subscriber dan followers yang menitipkan ke kita, dan semua laporannya jelas guys, nggak kita ambil satu peser pun, dan ini kebahagiaan buat kita juga gitu ya, untuk bisa mendapatkan pahala para mereka yang iktikaf di Aqsa kan gitu, insyaallah. Dan ini kayak jawaban Allah. Tadi saya datang ke sini, perjalanan ke sini tuh saya kirimin video yang tadi gitu, terus saya tuh sempat nangis kayak, ya Allah saya nggak bisa sendirian gitu, tolongin saya, kumpulin saya sama orang-orang yang mau berjuang buat Aqsa di Ramadan ini gitu, karena kita misalnya kayak engkau kasih amanah ini pasti engkau akan kasih jalan kan gitu. Jadi Mas Ari bilang gini, mudah-mudahan bisa ngajak semuanya untuk kita jadi bagian di Ramadan di Al-Aqsa insyaallah. Maka nanti saya kasih akses langsung untuk kesannya dan untuk rekening langsung ke sana. Nanti teknisnya mudah. Jadi teman-teman semuanya, monggo silakan, ada di link di bio saya dan juga bio-nya Hijrah Fest gitu ya. Apakah mau disatukan atau nanti bikin link baru, monggo saja, tapi linknya udah ada. Jadi teman-teman semua tinggal dilanjutkan aja. Tadinya kita penggalangan mau bikin ambulans di Gaza tadinya kan, tapi kayaknya iftar nih lebih urgent karena adanya di Ramadan, dan juga kayaknya nanti kita galang lagi aja kalau buat ambulan. Alhamdulillah sejauh ini udah 1,5 miliaran kalau nggak salah yang ngumpul di kita, tapi sudah disalurkan, dan mudah-mudahan ada yang masih ada di rekening dari kiriman teman-teman se-Indonesia ini, ya mungkin bisa kita salurkan juga ke Aqsa, teman-teman. Ya, mohon izin ya guys ya, supaya kemudian ya harus akad dulu lagi pula kan memang. Apa namanya? Ada pahala-pahala besar guys yang menunggu di sana. Monggo yang baru tahu, baru mau ikutan, monggo silakan dikirim dari bio kita. Waduh luar biasa. Ini video-video di Teh Indah dari juga waktu menyerahkan iftar ada nih ya guys, bisa dilihat bagaimana apa namanya masukin korma ya gitu ya. Itu yang ngajarin beliau loh. Nanti kamu begini ya, 3-3 biar cukup, saking terbatasnya. Coba sedih gak sih kayak ya Allah, kayak iya Syekh gitu. Dan beneran kita yang akhirnya yang masukin gitu, kayak agak sedih kayak kemana semua orang gitu. Iya benar-benar. Tapi kayak ada sisi yang ya Allah Indonesia ya Allah yang disuruh ngurusin ini. Masya Allah. Ya Allah gitu. Makanya kayak saya merasa pulang saya bawa PR besar gitu dari Masjidil Aqsa, dan qadarullah nggak lama kok tim Mas Hari ngomongin, jadi kayak ini jalannya apa ya Allah gitu. Saya nggak bisa sendiri. Iya memang
keadaan yang kasusnya ini wasilah aja sebenarnya untuk bisa akhirnya ada jembatan itu ke sana kan, ibaratnya kayak gitu kan. Nggak ada yang nggak tanpa kebetulan. Ya, Masya Allah luar biasa. Dan ayo kita ke Aqsa, Mas. Ayo, memang ada rencana tahun ini insya Allah ya, lagi diskusi sama istri. Karena kan di sana musim dinginnya berarti sebelum akhir tahun biar nggak dingin banget kan gitu. Tapi jangan panas gitu kan. Dan kurmanya mejol ya. Mejol Palestina. Mejol itu asli Palestina ya. Yang sempat jadi kontroversial kan ibaratnya dulu bahwa bagi kaum yang berseberangan gitu ibaratnya bahwa nggak mungkin Ibu Siti Maryam ini goyangin pohon korma. Itu kan ada di Arab, di situ kan nggak ada pohon korma. Mereka nggak tahu bahwa korma mejol itu asli Palestina gitu. Di Bethlehem banyak banget pohon korma dan bahkan gereja yang maksudnya tempat peribadatan dari keyakinan tersebut yang katanya dipercaya sebagai tempat kelahirannya, di situ juga ada logo korma. Jadi logo pohon korma. Jadi Masya Allah. Kurang bukti apa lagi ya sebenarnya. Insya Allah. Dan memang kalau setiap ke Aqsa tuh kayak yang biasanya kita cuma baca di Quran, dengan di hadis, kita akan melihat semua itu dengan secara nyata dan itu akan menggetarkan keimanan kayak ya Allah, kayak aku beriman kepadamu. Masya Allah luar biasa. Waduh, dari ngomongin mengenai santet, akhirnya kita juga dapat hikmah dari Al-Aqsa. Mudah-mudahan ini bermanfaat buat teman-teman semuanya. Di Ramadan sekarang ini menjelang 10 hari terakhir, kita gaskan segala target-target teman-teman semuanya, gasin segala apa yang mau dikejar di Ramadan ini. Tapi jangan lupa, pahalanya bisa dapat pahala-pahala cerdas. Kalau kita juga mungkin bisa berkontribusi buat saudara kita yang ada di sana. Jadi selesai di Ramadan ini bawa paket yang full dibawa untuk dipersembahkan sama Allah Subhanahu wa taala. Masya Allah luar biasa. Dan semoga Allah tolong semuanya, kita semuanya termasuk yang pada nonton untuk melakukan amal-amal terbaik di Ramadan ini. Allah kasihkan nikmatan dalam menikmati Ramadan ini dan Allah terima amal-amal ibadah Ramadan kita ini. Amin. Mungkin Teh mau ada satu pesan tersendiri lagi untuk mereka yang sekarang sangat gusar dengan keadaan santet gitu, atau juga mungkin sedang sepertinya lagi mengalami atau berjaga-jaga. Monggo silakan Teh. Ya, buat teman-teman yang mungkin sekarang lagi diuji dengan sihir, dengan santet, dengan gangguan jin, ridho dulu aja sama takdirnya. Ridho dulu. Ujian ini Allah pilih karena ini adalah ujian yang paling mudah buat kita masuk ke surga. Allah bisa tukar sama yang lain, tapi mungkin nggak kuat kitanya. Allah pilihin ini, berarti ini yang paling bikin kita mudah masuk surga. Jalanin dengan mencari solusi yang Allah ridho. Semuanya udah lengkap dalam Islam, tadi saya udah jelasin semuanya. Jangan khawatir, jangan takut, insya Allah surga. Jalan endingnya ini surga. Ikhlas, jaga hatinya, jangan suuzon, jangan melakukan hal-hal atau jangan ada hal yang sifat-sifatnya sama kayak setan. Insya Allah Allah ridho kita jadi ujian ini, Allah kasih pertolongan. Pun kalau sesuatu terjadi nanti, fokusnya adalah akhirat, insya Allah surga. Ini adalah ujian yang Allah pilihkan, yang kita mampu, yang kita bisa, yang insya Allah akhirnya surga. Jadi tenang jalaninya. Iya, Masya Allah luar biasa. Kalau lagi dapat apa-apa jangan nyalain Allah. Allah ini benci sama kita. Enggak, jangan ya. Justru itu mungkin tanda sayangnya udah disiapin tempat di surga. Jasakillah khair ini untuk waktunya nih Teh Indah nih. Sama-sama, sayang, terima kasih baru banyak. Pulang dari Al-Quds langsung ke sini gitu ya. Kita baru nyampe Kudus. Ini udah nyampe Al-Quds. Insya Allah semoga kita bisa ke Al-Quds bareng. Amin. Amin. Waduh guys ya, menarik sekali pembicaraan kita dan mudah-mudahan segala prasangka, sakwasangka akan orang lain atau juga suuzon itu adalah energi negatif itu hilang dari kita supaya kita juga terhindar. Dan beberapa tips tadi mohon dicatat juga untuk proteksi penjagaan kita semua ya, sebuah ritual rutinitas sunnah yang tentunya juga diberikan kepada kita sebagai tanda sayang untuk menjaga kita juga untuk kesehatan. Dan juga tadi juga info mengenai Al-Aqsa juga memberikan kesempatan kita untuk menjadi salah satu pemulung amal ya. Ini kata-kata dari almarhum Qostif nih. Untuk bisa punya andil menjadi salah satu tangan yang memiliki kontribusi kepada saudara kita yang ada di Palestina atau juga di Aqsa. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya di Cerita Untung. Jika bisa bermanfaat, monggo silakan di share sebanyak-banyaknya. Kita tutup dengan subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.